Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, hebat bersemangat. Adakah yang bisa mendeskripsikan apa yang kalian rasakan saat ini? Perwakilan saja. Yuk. Senang. Satu lagi, Kak Hilwa senang, Kak Edina. Saya bahagia. Saya bahagia. Baik, terima kasih. Senang dan bahagia. Baik, sekalian, kita akan lanjut pada materi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu tentang tantangan dalam mewujudkan tenggang rasa, toleransi dan kolaborasi. Itu yang, ya, apa dari? Mohon maaf sebelum melanjutkan, aku boleh bertanya? Ya, silakan. Mengapa di Indonesia masih terjadi konflik antar agama? Oke, baik, terima kasih. Anda duduk kembali. Kenapa konflik di Indonesia itu masih ada yang berkaitan dengan agama? Sebetulnya kata kuncinya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, karena masih rendahnya yang namanya sikap toleransi. Kalau kita bisa saling menghargai perbedaan, terutama dalam hal agama, maka hal itu akan bisa diminimalisir atau bisa diatasi. Jadi kuncinya ada pada kata toleransi. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut? Ada ya? Oke. Setelah kita berdiskusi, mau kemana Pak? Oh ya, silakan. Oke, berikutnya di depan kalian sudah ada kelompok pertama yang akan menyampaikan hasil diskusi yang sudah dijalankan pada saat pembelajaran tadi. Silakan saya pasrahkan kepada kelompok pertama untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah didiskusikan barusan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Moderator yaitu saya sendiri, operator Sabrina, narasumber Karim, notulis Meisha. Selanjutnya saya berikan kepada narasumber untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Tantangan yaitu nomor 1 fanatisme, etnosentrisme, primordialisme, 4 stereotip, radikalisme dan diskriminatif. Analisis kasusnya. Kasus 1 termasuk contoh fanatisme karena adanya loyalitas yang berlebihan. Kasus 2, semua pernyataan di kasus 2 adalah stereotip karena adanya penilaian yang hanya berdasarkan dugaan semata. Kasus 3, adanya kekerasan dalam merubah tatanan kehidupan sosial
berarti radikalisme. Kasus 4, perilaku yang hanya menganggap budaya sendiri paling baik, yaitu etnosentrisme. Kasus 5, semua pernyataan adalah contoh diskriminatif karena adanya perlakuan tidak adil. Kasus 6, termasuk contoh primordialisme karena adanya menganggap orang sekitarnya yang paling baik. Sudah. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kami? Ya silahkan. Saya Rena dari kelompok 2 izin bertanya. Apakah orang yang memiliki sikap stereotip tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Orang yang memiliki sikap stereotip tetap bisa berkolaborasi dengan orang lain. Hanya saja tidak maksimal karena ada prasangka tidak adil dalam hatinya yang bisa menghambat terjalinnya kerjasama yang baik. Ada lagi? Silakan. Saya Hilwa dari kelompok 3 izin bertanya. Mengapa 6 hal tadi itu menjadi tantangan dalam terciptanya tenggang rasa, toleransi, dan kolaborasi? Baik, untuk pertanyaan kedua, karena 6 sifat itu dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai tenggang rasa, toleransi, dan kolaborasi. Ada lagi? Silahkan. Saya Kiran dari kelompok 4. Berdasarkan jawaban tadi, lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari 6 sifat tersebut menurut kalian? Menurut kami, kita harus konsisten dalam menerapkan sikap tenggang rasa, toleransi, dan kolaborasi. Ada lagi? Tidak ada. Bagaimana? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Baiklah, cukup sekian presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata dan sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kelompok pertama. Pertama dulu kelompok pertama. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan berkaitan dengan tantangan tenggang rasa, toleransi, dan kolaborasi itu sudah banyak dibahas. Ya, jadi itu hal yang sudah didapatkan dari hasil diskusinya. Terima kasih. Semoga itu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Selanjutnya kita tutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin dari kelas 9C. Selama pembelajaran tadi saya berdiskusi dengan teman-teman dan saya mendapat ilmu yang baik. Untuk pembelajaran ke depan saya harap kami semakin aktif dan lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Ovi dari SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Saya sebagai pengajar IPA di kelas 7 dan 8. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Pak Hafid sebagai calon guru penggerak angkatan 10.
dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, ada beberapa umpan balik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat proses diskusi siswa, alangkah lebih baik jika siswa sebelum mengajukan, setelah siswa memberikan jawaban, dan diberikan sebuah pertanyaan kepada si penanya apakah sudah puas terhadap jawaban yang diberikan oleh kelompok tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah alangkah lebih baik jika kelompok yang melakukan presentasi itu melakukan diskusi terlebih dahulu terhadap teman sekelompoknya sebelum dia memberikan jawaban terhadap kelompok lain yang bertanya. Nah, begitu dari saya terhadap umpan balik dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hafid. Untuk proses pembelajaran yang lain sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi umpan balik yang sudah diberikan seperti ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.